Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Tidak kembali ya, ini baru pertama kalinya kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sentralisasi pendidikan. Yang dimaksud dengan sentralisasi pendidikan adalah pemusatan wewenang dalam mengurus ataupun mengelola proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi sentralisasi di sini memiliki corak ataupun karakteristik di mana pengambilan keputusan mengenai hal-hal terkait pendidikan seperti kurikulum pendidikan, target-target pendidikan, ataupun standarisasi pendidikan itu sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Nah, tujuan dari diterapkannya sentralisasi pendidikan itu sendiri adalah agar tercipta sistem pendidikan yang terstruktur dan sistematis serta memiliki standar yang sama dari Indonesia bagian timur, bagian barat, bagian utara, bagian selatan memiliki standarisasi yang sama. Makanya diterapkan sentralisasi pendidikan. Namun, dalam prakteknya di lapangan ternyata sentralisasi pendidikan memiliki banyak sekali kelemahan ataupun halangannya. Seperti sistemnya yang sangat kaku sehingga susah untuk beradaptasi dengan dinamika di lapangan, dinamika masyarakat di lapangan. Dan lagi sentralisasi pendidikan itu tersebut terlalu fokus kepada target-target ataupun tujuan-tujuan tertentu sehingga mengabaikan konsep belajar yang efektif. Nah, ditambah lagi konsepnya yang seragam sehingga secara tidak langsung mengabaikan keberagaman latar belakang yang mampu mempengaruhi hasil daripada pencapaian itu sendiri. Jika kita lihat di dunia nyata dalam kondisi realnya, bagaimana mungkin masyarakat perkotaan yang secara umum itu lebih maju dalam hal infrastruktur maupun akses pengetahuan untuk kita samaratakan dengan masyarakat perkotaan yang di sana masih mungkin buku-buku saja susah, buku-buku saja di sana jarang, apalagi akses internet, akses informasi tentu akan sangat sulit. Bagaimana mungkin kita dapat menyetarakannya ini? Nah, dari sini dinilai bahwa sentralisasi pendidikan belum dapat mengakomodir ataupun mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, dikenallah sistem ataupun garis yang kedua yaitu desentralisasi pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan desentralisasi pendidikan itu sendiri adalah pemberian wewenang ataupun pelimpahan wewenang dalam mengatur, mengurus ataupun mengelola proses pembelajaran itu diberikan kepada pemerintah daerah ataupun di sini disebut daerah otonom. Nah, yang perlu diketahui bahwa daerah otonom ini yang meliputi mungkin provinsi, meliputi kabupaten, kota, kecamatan atau bahkan lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan dari diterapkannya desentralisasi pendidikan itu diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih demokratis. Nah, selain itu juga diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang relevan untuk masyarakat daerahnya ya. Kenapa relevan? Karena pendidikan yang dikelola dari dan oleh untuk masyarakat itu tentunya lebih mampu mengakomodir keadaan masyarakat di sekitarnya begitu. Meskipun desentralisasi pendidikan dinilai lebih efektif dalam menjalankan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, namun ternyata desentralisasi pendidikan juga masih memiliki hambatan-hambatan dan kekurangannya. Seperti kurang jelas di sini wewenang daerah dalam mengatur atau mengolah pendidikannya itu sampai sejauh mana gitu. Itu belum terlalu jelas antara batas wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur pendidikannya. Ditambah lagi kurangnya kapasitas manajemen daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, jangan-jangan nanti ketika diterapkan desentralisasi pendidikan, pendidikan dikelola melenceng dari tujuan pendidikan atau dapat dikatakan gagal dalam menjalankan proses pendidikannya gitu. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa garis besar ataupun perbedaan yang signifikan dari sistem sentralisasi maupun desentralisasi adalah terletak pada pengambilan keputusan tentang pengelolaan pendidikan. Jika sentralisasi pengelolaan pendidikan itu diatur oleh pemerintah pusat, wewenang mutlak dari pemerintah pusat, kalau sedangkan desentralisasi pendidikan sendiri, daerah otonom atau penyelenggara itu berhak untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang efektif dan efisien menurut mereka sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, teman-teman, untuk di Indonesia sendiri itu sudah lama menganut desentralisasi pendidikan. Hal ini berkaitan dengan peraturan otonomi daerah, di mana setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, wewenang di sini tidak hanya meliputi wewenang politik ataupun infrastruktur pembangunan atau kebudayaan, namun juga pendidikan termasuk di dalamnya. Jadi walaupun di Indonesia masih banyak sekali kekurangan ataupun halangan-halangan, hambatan, namun terus diperbaiki.
agar nantinya dapat tercipta pendidikan atau sistem pendidikan yang baik sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan. Cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Tetap belajar dan semangat kuliah online. Kuat bro.